Assalamualaikum. Halo sobat-sobat budiman dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian? Beras masih cukup? Gebetan belum ditikung atau janur kuning sudah melengkung? Jangan dipikirkan, saya doakan semoga kalian selalu bahagia di malam hari yang cerah ini. Seperti yang kita tahu bahwa di era 2000-an ada film legendaris yang selalu muncul dengan slogan tertawanya yang selalu terngiang di telinga. Dia Dia adalah seonggok spesies makhluk kasar yang menjadi misteri di Gunung Merapi yang selalu selfie tanpa pamrih. Namanya adalah Mak Lampir. Karena filmnya sudah lama dan sepertinya Mak Lampir sudah tidak bisa tertawa lagi, makanya saya beranikan diri di video kali ini untuk membahas The One and Only Mak Lampir, Misteri Gunung Merapi. Cheer. Tentu kalian tidak asing lagi dengan film Mak Lampir. Cerita Mak Lampir yang populer di seluruh penjuru negeri ini. Cerita Mak Lampir yang populer di seluruh penjuru negara ini menjadi jalan ninjanya untuk diangkat menjadi sinetron di salah satu stasiun TV di Indonesia dengan judul Misteri Gunung Merapi. Perlu kalian ketahui bahwa kisah yang diangkat ke layar kaca tidak persis sama dengan cerita legendanya. Banyak yang mengira bahwa legenda Mak Lampir adalah legenda yang berasal dari Jawa. Namun faktanya, legenda Mak Lampir berasal dari Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Seperti legenda lain yaitu 7 manusia harimau yang juga berasal dari Sumatera Barat. Namun selanjutnya legenda tersebut diadaptasi di Jawa sebab di sana ada banyak gunung Merapi. Untung legendanya misteri Gunung Merapi. Gimana kalau legendanya adalah misteri hutan bambu? Nah, Mak Lampir sebenarnya adalah Siti Lampir Maimunah. Dia memiliki guru namanya Nenek Serintil yang sakti mandraguna. Dari saluran hitam anggrek jingga, Nenek Serintil datang dari Pulau Jawa yang memuja Batara Saat. Waktu muda, Siti Lampir Maimunah adalah seorang putri dari kerajaan kuno yaitu Kerajaan Campa. Pada tahun 1832. Kemudian saat dewasa, Mak Lampir berparas cantik dan pemalu seperti wanita dewasa biasanya. Seperti halnya wanita yang pada umumnya, dia pernah merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda yang dijuluki sebagai Datuk Panglima Kumbang. Dari namanya kita tahu kalau dia adalah seorang bangsawan, dan julukannya didapat karena dia adalah panglima dari pasukan alam kegelapan. Di sisi lain, Lampir yang sedang menaruh hati kepada si datuk tersebut tidak mengetahui bahwa si datuk tersebut juga merasa senang kepada dirinya. Karena mereka sudah sama-sama senang, makanya mereka memberanikan diri untuk meminta restu kepada orang tua datuk. Namun jalinan kisah kasih mereka tidak di-ACC atau mendapat penolakan dari orang tua datuk. Karena tidak mendapat restu, menjadi salah satu alasan Lampir sakit hati dan naik ke Gunung Merapi untuk bertapa. Waktu pertapaan itu, Lampir bertemu dengan seseorang mahasiswa seorang maha guru yang memberikan pengetahuan ilmu yang membuat Lampir sakti dan tiada tanding. Dengan kesaktiannya itu, maka Lampir mendapatkan gelar Mak Lampir karena masyarakat sekitar gunung ketakutan mendengar namanya. Di sisi lain, setelah melakukan dinas pertapaannya, Mak Lampir mencari Datuk Panglima Kumbang sang pujaan hati. Dia tetap mencarinya meskipun tidak mendapat restu dari kedua orang tua Panglima.
namun dia tidak menemukannya. Sehingga suatu hari mereka bertemu di medan perang yang sayangnya Datu Panglima Kumbang tersebut mati dalam pertempuran itu. Mak Lampir benar-benar menyesali kematian kekasihnya itu. Dia tidak ikhlas kekasihnya meninggal dan akhirnya berupaya untuk menghidupkannya kembali dengan mengikat jiwa Datu Panglima Kumbang di bumi. Singkat cerita, usaha yang dilakukan Mak Lampir untuk menghidupkan kembali pujaan hatinya ternyata berhasil. Namun konsekuensinya yang diterima adalah dia menjadi tua dan buruk rupa. Namun dia optimis pujaan hatinya tersebut masih menerimanya dengan penampilannya saat itu. Namun kenyataannya memang tidak selalu sama dengan ekspektasi. Namun kenyataan memang tidak selalu sama dengan ekspektasi. Mak Lampir ditolak oleh Datuk dan dituduh sebagai peneror masyarakat desa karena berparas. Mak Lampir ditolak oleh Datuk dan dituduh sebagai peneror masyarakat desa karena berparas jelek seperti itu. Dengan penolakan tersebut, maka terjadilah pertempuran dan diangkat ke layar kaca menjadi misteri Gunung Merapi. Dia hidup selama ratusan tahun dan untuk menyempurnakan ilmunya dia pindah ke Pulau Jawa dan bersemayam di Gunung Merapi. Dan bersekutu dengan iblis serta siluman, ia tidak bisa mati dan akan terus mengganggu manusia. Dari legenda ini yang bisa kita pelajari adalah jika kita mencintai seseorang, jangan menjadikan kita lebih cinta kepadanya daripada diri kita sendiri. Karena biasanya orang yang kita cintai ternyata mencintai tai. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jika kalian suka, silakan like. Jika kalian tidak suka, silakan dislike aja. Jika kalian punya ide untuk membahas apapun di video selanjutnya, silakan tulis di komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam.